Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Natila Gali. Saya dari kelas 19 1D13, kampus Merdeka Bogor, prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan analisis tingkat kepuasan pengguna aplikasi GoPay, Dana, dan OVO menggunakan metode PISES. Presentasi ini untuk mata kuliah PTIK. Lalu ada latar belakang saya melakukan analisis ini, itu teknologi itu semakin berkembang. Ya, semakin berkembangnya teknologi itu mungkin nanti akan meraih ruang lingkup transaksi juga, seperti jual beli atau mungkin transfer atau mungkin ya berniaga dan lain-lain. Nah, dengan dampaknya digital ini maka akan muncul aplikasi e-wallet seperti contohnya Dana, GoPay, dan OVO. Nah, dari yang tadi aku sebutin tiga itu adalah aplikasi e-wallet paling populer di Indonesia dengan basis pengguna besar. Namun, belum banyak penelitian komparatif terhadap tingkat kepuasan pengguna ketiganya. Maka dari itu, saya akan melakukan analisis terhadap GoPay, Dana, dan OVO itu. Lalu, permasalahannya itu, penelitian ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana sih tingkat kepuasan pengguna terhadap GoPay, Dana, dan OVO, dan di mana di antara ketiga aplikasi tersebut yang memiliki kepuasan penggunaan tertinggi berdasarkan kerangka analisis sistem informasi, dan yang terakhir adalah variabel apa saja yang memengaruhi tingkat kepuasan tersebut. Tujuan penelitiannya itu antara lain adalah menentukan peringkat tingkat kepuasan pengguna dari aplikasi GoPay, Dana, dan OVO menggunakan metode PISES, dan juga menganalisis kualitas aspek-aspek kunci sistem e-wallet melalui 6 dimensi menurut kerangka PISES. Manfaat dan dampak penelitiannya adalah manfaat teoritisnya dulu ya. Manfaat teoritisnya adalah menambah literatur tentang kepuasan penggunaan e-wallet dalam konteks sistem informasi, mengaplikasikan metode PISES dalam mengevaluasi vintage secara sistematis. Dan manfaat praktisnya memberikan insight kepada pengembang aplikasi GoPay, Dana, atau OVO tentang aspek mana yang perlu ditingkatkan dari perspektif pengguna, menjadi referensi sebagai pemasaran dan layanan pelanggan dalam industri vintage bersaing ketat. Lalu ada dampak nyatanya, itu informasi ini dapat membantu penyempurnaan fitur dan layanan, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan mempertahankan daya saing di pasar dompet digital. Jadi pengguna dari masing-masing aplikasi e-wallet itu nggak akan kecewa dan mungkin akan lebih menaik dengan adanya analisis ini. Lalu metode atau model yang digunakan untuk menganalisis itu adalah tadi metode PISES ya, tapi nanti kita jelasin. Di sini ada metode penelitiannya dulu. Pendekatan kuantitatif deskriptif, yakni pengumpulan data melalui kuesioner. Jadi kita melakukan kuesioner kepada 200 responden mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika wilayah Jabodetabek tentang yang pastinya itu pengguna aktif GoPay, Dana, atau OVO. Data itu dianalisis dengan menghitung rata-rata skor Likert untuk setiap variabel. Lalu ada model penelitiannya, yaitu model PISES. PISES sendiri adalah kepanjangan dari Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, dan Service. Jadi yang bisa diartikan performance itu adalah kinerja aplikasi secara teknis, information adalah kualitas informasi yang disajikan, ekonomi yaitu biaya dan nilai penggunaan dari aplikasinya, kontrol kontrol itu ya artinya kontrol dan keamanan data atau transaksinya, efisiensi itu tingkat efisiensi penggunaan, dan ada service atau kualitas layanan. Nah, ini tuh masuk ruang lingkup seperti kualitas UI atau UX-nya dan juga customer service-nya. Teknologi informasi dan komunikasi yang digunakannya adalah penelitian ini berfokus pada aplikasi wallet sebagai teknologi informasi komunikasi dalam transaksi digital. Dalam ruang lingkupnya, dalam ruang lingkup studinya adalah aplikasi GoPay ini e-wallet dari aplikasi Gojek atau aplikasi ojek online. Dan ada aplikasi Dana, itu vintage dompet digital independen ya. Jadi Dana ini aplikasi independen, tidak berasal dari apapun, jadi emang dia dirakit atau dirangkai untuk menjadi aplikasi e-wallet. Lalu ada OVO, e-wallet yang terintegrasi dengan berbagai layanan digital. Kalau setahu saya, OVO itu sekarang sudah bekerja sama Grab. Platform survei kuesioner digital atau Google Forms atau media online untuk pengumpulan data pengguna. Jadi perannya si teknologi informasi dan komunikasi di sini adalah memungkinkan transaksi non tunai, notifikasi otomatis, penyimpanan data elektronik, dan keamanan data transaksi. Dari hasil penelitian tadi, temuan utamanya adalah berdasarkan skala Likert dari responden, GoPay memiliki skor rata-rata tertinggi dengan 4.136 dengan kategori puas ya. Jadi GoPay ini bisa dibilang nomor satunya.
GoPay menempati peringkat tertinggi di tingkat kepuasan pengguna dibanding Dana dan OVO dalam keseluruhan variabel Pisces. Jadi dari performa, informasi, ekonomi, dan security segala macamnya itu GoPay itu menang ya. Dan aplikasi lainnya Dana dan OVO tetap mendapat nilai positif, tapi di bawah GoPay dalam skor rata-rata kepuasan. Mungkin karena dalam bidang aspek-aspek dari Pisces tadi ya. Oke, kesimpulan dan saran saya adalah GoPay unggul dalam perspektif penggunaan di hampir seluruh dimensi Pisces seperti tadi yang saya bilang. Metode Pisces ini sangat cocok untuk melihat kualitas sistem informasi dan komprehensif. Bukan hanya aspek teknis, tetapi juga pengalaman penggunaan dan keamanan. Lalu ada penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan penggunaan bukan semata dari UI dan UX juga, tetapi juga mencakup kinerja, keamanan, efisiensi, dan keseluruhan dari aplikasi digital atau Pisces tadi ya. Oke, sekian mungkin presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.